السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillah, ikhwah sekalian, jamaah Masjid Fatum, jamaah pengajian menjelang berbuka, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita bimbingan, hidayah, kekuatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengisi bulan ini dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan. Dan kita bersyukur kepada Allah, Allah membuka hati kita untuk melaksanakan atau memakmurkan bulan ini dengan hal yang bermanfaat. Sore hari ini kalau kita lihat kondisi kaum muslimin di jalan-jalan sana lebih ramai daripada di masjid-masjid. Untuk apa? Untuk memakmurkan Ramadan. Ya. Jadi memakmurkan Ramadan tidak hanya di masjid, tetapi di seluruh bumi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita bersyukur, seandainya bukan karena petunjuk dari Allah, mungkin kita bisa seperti itu. Ngabuburit itu definisinya apa? Ya. Definisi yang paling gampang, menghabiskan waktu. Ya. Karena mereka bilang mencari malam. Ya. Malam itu kan tidak usah dicari. Ya. Tetapi mereka bilang kita cari. Dan itu mereka lakukan justru di bulan Ramadan. Kalau enggak Ramadan enggak mereka kerjakan itu. Kita bersyukur kepada Allah, kita tidak melaksanakan itu dan kita melaksanakannya di sini. Dan ini merupakan kenikmatan dari Allah. Kalau seandainya bukan karena petunjuk dari Allah, kita tidak seperti itu. Kita tidak akan melaksanakan ibadah ini. Dan para ulama menyatakan bahwa hidayah itu ada 4. Ya. Yang sering kita kenal hidayah itu ada 2. Ya. Hidayah yang pertama adalah ad-dalalatu wal irsyad. Hidayah bentuknya adalah mengajarkan, menunjukkan. Rambu-rambu yang Allah gariskan itu seperti ini. Allah mengatakan sholat itu seperti ini. Kalau mau cari tahu jalan ke surga, caranya seperti ini. Itu namanya ad-dalalatu wal irsyad. Rasulullah SAW pemikul utama tugas ini diwarisi oleh para ulama dan yang setelah-setelahnya. Allah menyatakan wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Wahai Muhammad, engkau menunjuki orang ke dalam jalan yang lurus. Maksudnya menunjukkan arah. Ya, menunjukkan arah. Ini bisa dikerjakan oleh Rasulullah SAW dan semua orang yang paham agama. Baik, ini model pertama. Model kedua yang sering juga kita dengar adalah at-taufiq wal ilham. Hidayah yang berupa pemberian hati yang bisa menerima kebenaran. Ini tidak ada yang memiliki selain Allah. Allah Subhanahu wa taala sampai tidak memberi kesempatan Rasulullah SAW untuk memberi hidayah yang dia inginkan. Dalam Al-Qur'an disebutkan innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tidak bisa, tidak berhak untuk memberi hidayah yang kamu mau, sesukamu tidak. Akan tetapi Allah yang akan memberi hidayah bagi semua yang ia kehendaki. Bisa jadi dalam sekejap seseorang masuk Islam, menerima kebenaran dengan mudah. Tetapi bisa jadi seseorang kolab. Tadinya ahli ibadah tiba-tiba mungkir, namanya muntakis atau futur. Tiba-tiba kapok beragama sehingga dia jauh dari agama. Kalau orang yang seperti ini biasanya diajari dengan orang yang mungkin sama dengan dia, dia bilang saya dulu kayak kamu.
Kamu ini belum sampai derajat yang saya dulu kerjakan. Nah, apalagi kalau penjahatnya ini mantan alim yang hafal Quran, jago dalil lagi. Wah, ini kayak mirip orang yang mau ngeruqyah, jinnya lebih pinter. Mau diruqyah, wah cuman baca ayat kursi, saya hafal Al-Baqarah. Bingung. Ya. Jadi na'udzubillah minal khudlan. Kita minta perlindungan kepada Allah dari sifat tercela, terhina, dan dijauhkan dari rahmat Allah. Nah, jadi hidayah ini memang milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pernah dengar cerita ibunya Abu Hurairah didoakan oleh Rasulullah SAW langsung mendapat hidayah. Tapi paman beliau sendiri tidak mendapatkan hidayah. Mahal hidayah itu. Maka ikhwah sekalian, ini hidayah yang kedua yang hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya adalah hidayah yang sifatnya umum untuk semua makhluknya, untuk semua makhluk yang Allah ciptakan, dan ini adalah hidayah. Contohnya apa? Dalam Al-Quran disebutkan alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Rabb kami adalah zat yang menciptakan segala sesuatu, yang memberikan segala sesuatu, kemudian Allah beri mereka makhluk-makhluknya petunjuk. Kita bayangkan bayi itu ketika terlahir tidak ngerti apa-apa, tidak punya ilmu, ya kan? Kalau seandainya bayi procot keluar, harus diajari dulu. Bayi, dengerin, bapakmu mau ngomong. Kamu nanti kalau haus minumnya ASI, tidak boleh minum coklat, tidak boleh minum susu. Kelaparan, kehausan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mereka hidayah. Anak kecil hidayahnya apa? Dia langsung mencari sumber mata airnya dia sendiri. Itu mungkin penglihatannya belum sempurna dan belum bisa ngapa-ngapain. Barangkali sebagian bayi hanya bisa nangis saja. Kadang-kadang nangisnya juga terlambat, tapi dia langsung mencari. Kalau dia haus, dia mencari. Ini bukan kebetulan. Ini masuk dalam hidayah yang Allah berikan. Alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Allah yang telah memberikan segala macam kebutuhan makhluknya, kemudian ditunjuki caranya bagaimana. Kambing ketika dia kehausan, dia melihat ke atas. Fitrah itu. Fitrah hewan ketika mereka kehausan melihatnya ke atas. Ini disebutkan para ulama. Dan ini mungkin akan diketahui orang-orang yang ahli gembala. Mereka melihat ternyata memang kambing itu punya fitrahnya seperti itu. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang memberi hidayah, Allah juga yang ada di langit. Nah, ini hidayah yang ketiga. Yang keempat adalah hidayah untuk ahli surga dan ahli neraka. Ya, ahli surga dan ahli neraka ketika mereka sudah masuk ke dalam alam barzakh hari kiamat, penduduk surga diarahkan menuju surga, penduduk neraka diarahkan ke neraka. Fahduhum ila siratil jahim. Tunjuki mereka ke jalan yang masuk neraka. Itu untuk penghuni neraka. Penghuni surga mereka mengatakan waqalul hamdulillahilladzi hadana li hadza. Penghuni surga mengatakan alhamdulillah yang telah menunjuki kami dengan tempat ini, dengan hidayah ini. Nah, ini ikhwas sekalian, kita syukuri. Kita sudah dimudahkan Allah untuk menerima kebenaran, belajar agama, semangat beribadah. Kalau bukan karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak bisa seperti itu. Maka kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ikhwas sekalian, Ramadan bulan berdoa. Temanya ya. Ramadan bulan berdoa. Kenapa demikian? Memang di antara maskot ya, atau simbol syiar bulan Ramadan ini, selain puasa, sholat malam, membaca Al-Quran, zikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, amar ma'ruf nahi munkar, di antaranya adalah berdoa. Dan ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran secara khusus. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan seseorang untuk berdoa di tengah ayat-ayat puasa? Ini pelajaran dan faidah ini disebutkan oleh Ibnu Ashur dalam At-Tahrir wa Tanwir. Beliau mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ayat tentang doa, kedekatan Allah dengan hambanya di tengah-tengah antara ayat puasa dengan ayat puasa. Allah menyatakan syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa anzal furqan.
bulan Ramadan adalah bulan ketika diturunkannya Al-Quran. Diturunkannya Al-Quran. Kita telah bahas pada daurah sebelum Ramadan bahwa dalam tafsir disebutkan semua kutub samawiyah, Zabur, Taurat, Injil, Suhuf Ibrahim dan Suhuf Musa diturunkan pada bulan Ramadan. Termasuk Al-Quran diturunkan pada Lailatul Qadar. Ya. Ini ayat tentang Ramadan, diturunkannya Al-Quran. Ya. Kemudian setelah itu ayat tentang doa, setelah itu ayat tentang dibolehkannya seseorang untuk berkumpul menikmati istrinya di malam-malam bulan Ramadan. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan untuk kalian berkumpul bersama istri-istri kalian di malam bulan Ramadan. Di tengah itu Allah mengatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila Muhammad engkau ditanya oleh hambaku tentang aku, katakan, aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku jika mereka berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hendaklah mereka minta agar mendapat pengkabulan doa dari aku. Hendaklah mereka nurut kepadaku dan mereka beriman kepadaku, semoga mereka mendapatkan petunjuk. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Ashur, bahwa dalam ayat ini terdapat isyarat perintah bahwa orang yang berpuasa doanya akan lebih gampang dikabulkan. Kemudian ada isyarat bahwa bulan Ramadan merupakan bulan yang lebih istimewa dengan lebih gampang dikabulkan doa daripada bulan yang lain. Ini beliau sampaikan seperti dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Beliau mengatakan, wa fi hadhihi al-ayah ima'un ila anna as-sha'ima marjuwul ijabah. Di ayat ini disebutkan bahwa seorang yang berpuasa kemungkinan diterima doanya lebih besar. Kemudian beliau mengatakan, wa ila anna syahra Ramadan marjuwatun da'awatuhu. Dan ada isyarat pula bahwa bulan Ramadan lebih membuka kesempatan diterimanya doa-doa di bulan tersebut. Doa itu ibadah sendiri. Doa itu merupakan ibadah tersendiri. Allah mengancam orang-orang yang sombong tidak mau berdoa. Sekaligus dalam ayat yang sama, surat Ghafir ayat 60, Allah mengatakan bahwa doa itu ibadah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian mengatakan, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku akan masuk neraka dengan keadaan yang sangat terhina. Ini merupakan kemurahan dari Allah. Kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memerintahkan kita berdoa. Berdoakan kebutuhan kita. Kita mau minta apa saja silahkan. Dan kita minta kepada orang zat yang mampu untuk memberi, zat yang kaya, yang menciptakan kita, yang tahu tentang maslahat kita. Ternyata permintaan kita kepada Allah dianggap ibadah, dan Allah yang akan mempersiapkan jawabannya. Subhanallah. Kebutuhan kita minta kepada Allah, sebelum dijawab permintaan kita sudah dinilai ibadah. Maka ini yang menjadi motivasi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ana la ahmilu hammal ijabah. Aku enggak peduli dikabulkan apa tidak, itu tidak penting. Walakin ahmilu hammad du'a. Yang penting aku ingin berdoa. Fa idza ulhimtu du'a fa innal ijabata ma'ahu. Apabila aku sudah mudah untuk melaksanakan doa, maka gampang jawabannya nanti akan ngikut. Yang penting sekarang saya berdoa dulu. Dan kita tahu ini teori ya. Tapi kalau kita tidak mau segera berdoa, nanti sampai akhir Ramadan nggak berdoa juga kita. Dan kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa di bulan Ramadan. Orang yang berpuasa akan gampang dikabulkan doa. Ada hadisnya seperti itu. Tapi kalau kita tidak membiasakan dan tidak menyegerakan, kita akan rugi. Sampai akhir Ramadan minimal doa kita sedikit.
Seandainya kita dari awal-awal Ramadan berdoa terus, siapa tahu Allah akan lebih gampang mengabulkan doanya. Ya. Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, jiddu fid du'a, bersungguh-sungguhlah kalian dalam berdoa, bersemangatlah kalian dalam berdoa. Wa man yukthir tarqal bab atau qar'al bab yushiku an yuftaha lahu. Barang siapa yang sering mengetok-ngetok pintu, dia akan segera dibukakan pintu. Kita semakin banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan semakin cepat untuk dikabulkan. Kalau seandainya belum dikabulkan, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena barangkali Allah lebih tahu sekarang belum saatnya dia mendapatkan jawaban doanya. Ya Allah, saya minta anak. Enggak langsung dikasih. Nanti dulu. Waduh, bingung, galau. Galau gimana? Sampai ketika mendapat anak, senang, bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang seandainya dikasih anak langsung, bingung, galau dia. Belum selesai ini bulan madunya sudah ada anak ini. Baru mau safar enggak jadi. Ya. Ada orang yang sampai seperti itu. Baru menikah, punya anak. Waduh, enggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nanti kalau sudah ada anaknya lahir, kecintaan kepada istri katanya berkurang, katanya, Allahu a'lam. Ya. Tapi ada yang bertambah. Banyak yang cerita juga bertambah. Wah, saya melihat perjuangan istri saya ketika melahirkan. Wah, tambah sayang saya. Masya Allah. Ya. Ini kasih sayang orang yang ngaji. Ya. Kalau nggak ngaji, nggak perhatian. Maka Rasulullah SAW menyatakan, "Fadhfar bidzatid din taribat yadak." Kamu orang laki-laki mau milih istri, pilih agamanya, kamu beruntung. Ya. Mau milih suami, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza atakum man tardawna dinahu fazawwiju." Kalau datang kepada kalian wahai para wali, orang yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, nikahkan. Jadi agama itu yang akan membawa keharmonisan rumah tangga. Ngerti suami untuk menunaikan hak istri, istri mengerti hak suami harus ditunaikan apa. Kalau dia harus beribadah bagaimana, dalam agama lengkap semua itu ya. Istri tidak boleh puasa sunnah kalau tidak diizini suami. Masya Allah. Nah, luar biasa. Sampai yang seperti itu diatur dalam syariat. Berarti si suami juga harus untuk menunaikan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Ya, cari nafkah. Nggak futsal doang kayak gitu. Futsal aja ngabisin duit, giliran cari nafkah, ntar dong, harus sabar kita. Harus sabar dianya sendiri. Seperti itu. Jadi ikhwas sekalian, ini dalam masalah agama. Dalam masalah agama, seseorang akan mudah untuk memberikan hak-hak antara kita dan hak sesama manusia yang lain. Ikhwas sekalian, di dalam masalah berdoa, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita, meminta kita untuk berdoa, kebutuhan kita. Tetapi Allah yang akan mengkabulkan doanya, dan Allah Subhanahu wa taala yang akan memberi pahala orang yang berdoa. Nah, dan khusus untuk orang berpuasa. Untuk orang yang berpuasa diberikan kelebihan, akan mudah dikabulkan doanya. Salasu da'awatin mustajabat. Nah, dalam hadis disebutkan ada 3 golongan orang yang akan dikabulkan doa mereka. 3 golongan yang akan lebih mudah dikabulkan doa mereka. Yang pertama, al-imamul adil. Imam, penguasa, pemimpin yang adil. Yang kedua, was-shaimu hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Kemudian yang ketiga, wa du'aul mazlum. Doa orang yang dizalimi. Ini adalah janji dari Rasulullah SAW bahwa doa orang berpuasa ini akan lebih gampang dikabulkan. Doa itu sendiri definisinya adalah talab. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab Fathul Bari, beliau menyebutkan bahwa aslud du'a'i fil lughah at-talab. Doa itu hukum asalnya secara bahasa adalah permintaan. Para ulama mengatakan doa itu ada 2. Yang satu namanya doaul mas'alah. Yang kedua doaul ibadah.
Doa masalah artinya seseorang meminta kepada Allah yang dapat menguntungkan di dunia dan di akhirat, atau meminta kepada Allah yang dapat menghindarkan kerugian dunia dan di akhirat. Ya Allah, saya minta agar terlindung dari hutang. Ya Allah, saya minta agar tidak atau selamat dari ancaman-ancaman. Atau minta, ya Allah berilah saya rizki, mudahkan urusan saya. Itu namanya doa masalah. Yang satu namanya doa ibadah. Doa ibadah itu didefinisikan oleh para ulama, artinya seseorang melaksanakan ibadah, sholat, puasa, membaca Al-Quran, zikir. Pada hakikatnya mereka ini sedang melaksanakan sesuatu yang bisa membuat Allah ridha. Sehingga ketika mereka berdoa, maka akan mudah dikabulkan. Ini disebutkan juga oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Dalam kitab Fathul Bari, beliau mengatakan bahwa hukum asalnya doa secara bahasa itu artinya permintaan. Seseorang berusaha agar mendapatkan apa yang dia minta. Nah, ini bisa dilakukan dengan dua cara, kata Ibnu Rajab. Cara yang pertama, dia minta ilhah atau minta langsung kepada Allah, merengek, ya, minta sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, iltija, minta langsung kepada Allah. Atau yang satunya, dia bisa juga mengerjakan dengan cara yang lain, yaitu mengerjakan segala macam ibadah yang bisa membuat Allah ridha, sehingga Allah akan memberikan kebutuhan kita. Ini juga termasuk doa. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa dua macam doa itu saling berhubungan. Orang yang berdoa minta doaul masalah, doa kepada Allah, ya Allah saya minta agar diberikan istri yang solehah, anak-anak yang soleh, nurut, berbakti, menjadi ulama, ya, berdoa itu sendiri adalah ibadah, karena entah akan dikabulkan oleh Allah atau tidak dikabulkan, akan ada pahalanya, dan itu sendiri adalah ibadah. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ada talazum, ada keterikatan antara doa ibadah dan doa masalah. Hanya saja kenapa menjadi berbeda? Kenapa para ulama membedakan ada doa masalah, padahal semua doa itu ibadah? Terkadang seseorang diuji oleh Allah sehingga dia lebih butuh untuk mendapatkan pengkabulan doa yang dia minta. Dapat hutang, minta agar dia dilunasi hutangnya, sehingga perhatian dia lebih kepada permintaannya daripada zat ibadah berdoa. Sehingga para ulama membagi, ada doa masalah dan ada doa ibadah. Akan tetapi dua-duanya ibadah. Sekedar seseorang berdoa sudah beribadah, maka Allah ancam orang yang tidak mau berdoa, orang yang tidak mau beribadah. Orang yang tidak mau berdoa disebut dalam ayat tadi dengan orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, diancam akan masuk neraka. Nah, dan ini perbedaan antara manusia dengan Allah. Kalau manusia sekaya apapun, sesayang apapun, kalau dimintai terus bosan. Istri minta, wah istri saya, masya Allah luar biasa, jaluk terus bosan bojone. Ya, ini jaluan, ini jaluan. Ya, Rasulullah SAW pernah dimintai oleh istrinya tambahan nafkah sampai turun ayat untuk menegur mereka. Ya, ini perbedaan makhluk dengan al-Khaliq. Ya. Sementara Allah Subhanahu wa taala justru marah kalau kita tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang Arab memiliki syair, la tas'alanna bunayya adam hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu, Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adam hina yus'alu yaghdabu. Ya. Artinya kamu enggak usah banyak-banyak minta kepada manusia. Ya, tetapi mintalah kepada zat yang pintunya selalu terbuka, tidak pernah ditutup. Allah marah kalau kamu tidak meminta, sementara manusia marah kalau diminta. Perbedaannya seperti itu. Ya. Maka Rasulullah SAW ketika ditanya seorang sahabat, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa habbani an-nas. Ya Rasul, beritahukan aku
Sebuah amal yang kalau aku kerjakan Allah cinta kepadaku dan orang-orang pun akan cinta kepadaku. Kata Rasulullah SAW, izhad fid dunya yuhibbakallah. Kamu zuhudlah di dunia, Allah akan cinta kepada engkau. Wazhad fima indan nas yuhibbakan nas. Kamu bersikaplah tidak butuh kepada semua yang dimiliki manusia, manusia akan suka kepada kamu. Ya. Manusia akan suka kepada kamu kalau kamu tidak gampang jaluan kepada orang. Ya. Kalau seandainya seseorang minta untuk orang lain saja terkadang jengkel yang diminta, apalagi kalau minta untuk kepentingan diri sendiri. Dan khusus untuk orang yang suka hobi, suka minta, ini ada pembahasan sendiri. Ya, Rasulullah SAW sampai mengancam orang yang gampang minta, padahal itu sudah di luar kebutuhannya, lebih dari kebutuhan dia. Bahkan para ulama menyebutnya sebagai kabairudz dzunub, dosa besar. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengancam orang yang gampang meminta, padahal itu sudah lebih dari kebutuhannya. Pada hari kiamat akan datang tidak memiliki daging. Ya, man sa'alan nasa amwalahum takatsuran innama yas'alu jamran falyastaqilla aw yastakthir. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang minta harta orang takatsuran, hobi mengumpulkan harta, padahal tidak dia butuhkan, dia pengen mengumpulkan lebih dari kebutuhannya, sungguhnya dia sedang mengumpulkan bara api. Silahkan kalau mau ngumpul yang banyak atau yang sedikit, silahkan. Dalam riwayat lain dikatakan la yazalu ar-rajul yas'alun nasa amwalahum hatta ya'tiya yaumal qiyamati wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Masih saja seseorang gampang minta-minta kepada orang lain. Ini di luar kebutuhan dia, sampai dia datang pada hari kiamat mukanya tidak ada dagingnya. Ya. Ini menunjukkan bahwa minta-minta itu kalau seandainya memang tidak butuh merupakan dosa besar. Kenapa dikatakan demikian? Bisa jadi karena memang sejak zaman dulu ada orang yang suka ngemis padahal dia tidak butuh. Ya. Zaman sekarang saya lihat sendiri. Saya pernah cerita sama antum, pengemis tapi pakai mobil Land Cruiser. Land Cruiser itu mobil apa? Itu mobil pejabat itu. Di sini itu mobil gubernur. Ya. Sopirnya kok seret berhenti. Akhirullah, gitu ya. Demi Allah, saya mau melakukan perjalanan jauh. Ini saya bawa anak, bawa istri, saya kehabisan bensin. Dikasih sekian kurang, dia bilang. Ada nggak tambahnya? Subhanallah, ngemes nih. Ternyata besoknya masih di situ. Ini di daerah sini. Di kota lain ternyata kayak gitu juga. Sampai terkenal. Kalau kita ngobrol itu, oh iya saya juga pernah seperti itu. Oh iya saya juga seperti itu. Subhanallah, hobi. Nah, ini urusan lain. Itu pembahasan kita masalah doa. Jadi doa itu ikhwas sekalian, di bulan Ramadan ini ada kesempatan untuk mendapat pahala, mendapat jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Secara umum Allah Subhanahu wa taala lebih tahu kebutuhan kita. Maka Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad, Rasulullah SAW menyatakan, ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahim illa a'tahu Allah biha ihda thalath. Tidaklah seorang muslim berdoa meminta kepada Allah dengan sebuah doa yang bukan merupakan doa yang buruk, doa yang mengandung dosa, atau doa yang mengandung pemutusan silaturahmi. Doa yang tidak mengandung dosa dan doa yang mengandung pemutusan hubungan keluarga kekerabatan, melainkan Allah akan memberikan jawabannya salah satu dari tiga pilihan. Imma an yu'ajjilallahu lahu da'watah. Allah bisa jadi akan memberikan jawabannya sekaligus, segera pada saat itu. Au yaddakhiru lahu fil akhirah. Atau Allah akan tabung jawabannya nanti di akhirat. Au yasrifa anhu minas su'i mithluha. Atau Allah akan menyelamatkan dia dari keburukan sesuai dengan kadar doa yang dipanjatkan.
Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah permintaan, tapi Allah tidak beri dia permintaan itu. Tapi sebagai gantinya Allah palingkan dia dari sebuah bahaya. Ini juga penting. Yang penting bagaimana Allah akan memberikan kita jawaban, itu sudah selesai. Kita berdoa saja ibadah, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan. Hanya pengkabulan itu Allah yang tahu bagaimana yang lebih aslah untuk kita, yang lebih baik dan penting untuk kita, lebih cocok. Maka ini anjuran untuk kita agar tidak bermalas-malasan dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada adab-adabnya doa itu. Di antara adab yang disebutkan oleh para ulama, jangan kita merasa cepat putus asa. Ya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menyatakan, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Allah Subhanahu wa taala akan mengkabulkan doa kalian selama kalian tidak keburu-buru. Yaqul da'awtullaha falam yustajab li. Saya berdoa kepada Allah sudah sering tapi belum dikabul-kabulkan sampai sekarang. Ada enggak seperti itu? Ada. Saya pernah cerita barangkali kepada antum, ada seorang mahasiswa, dia sudah bosan dengan belajar di Madinah. Dia bilang, saya tidak merasa nyaman di sini. Di Madinah itu fasilitasnya luar biasa, dunia akhirat, dekat dengan Masjid Nabawi, dengan belajar masyayikh, bisa di semua fasilitasnya dilengkapi. Dia tidak merasa nyaman dengan asrama kampus, keluar, tinggal di kontrakan sendiri yang paling mewah atau yang palingnya dia sukai. Kemudian dia merasa pelajaran itu mengikat dia. Bahkan dia merasa dengan beragama dia terbatas, tidak sebebas kalau saya di negara saya sendiri. Sampai akhirnya lama tidak kelihatan dia. Saya diceritai oleh salah seorang kawan dari Jazair. Dia yang cerita kepada saya, subhanallah, ketika saya waktu itu pulang dari Masjid Nabawi, saya memurojaah atau mengulang pelajaran saya, dia melihat saya seperti tatapan aneh. Kamu bisa kayak gitu ya? Bisa hidup menikmati begitu? Saya nggak suka. Luar biasa. Dikasih nikmat, bisa belajar di Madinah, ternyata merasakan hal yang seperti itu. Ini hidayah juga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kawan saya mengatakan, coba kamu berdoa kepada Allah, siapa tahu Allah ngasih kemudahan. Saya sudah berkali-kali doa, tidak dapat. Ini ada orang modelnya seperti ini. Dan bisa jadi orang-orang yang mulhid. Mulhid itu artinya tidak mau menerima agama apapun. Tadinya mungkin ahli ibadah, bosan dia dengan ibadah karena dia tidak mengenal Allah dengan cara yang benar, ibadahnya juga tidak benar, akhirnya dia mungkir, futur, dia tinggalkan agama. Setelah dia mengatakan, saya sudah sering berdoa, nggak ada balasannya, nggak ada hasilnya, saya ibadah juga tetap miskin. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ini juga kaitannya erat sekali dengan hidayah. Kalau kita berbicara tentang masalah doa, justru doa itu akan dikabulkan selama kita tidak tergesa-gesa. Ya. Kemudian ikhwas sekalian, di antara anjuran kita berdoa atau anjuran beradab dalam berdoa adalah kita memilih doa-doa yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling tahu tentang kebutuhan manusia. Maka doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu rata-rata lebih cocok dengan kebutuhan kita. Doa minta hidayah, tambahan ilmu, ibadahnya enak, langgeng, kemudian keluarganya harmonis, kebaikan dunia, kebaikan akhirat kena semua. Kalau kita belajar dengan tata cara doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukan berarti kita tidak boleh meminta secara khusus permintaan kita pribadi. Akan tetapi manakala kita melupakan doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak hal-hal yang menjadi kebutuhan kita tertinggal karena kita tidak kebayang. Nah, apalagi jika seandainya ada orang yang pengen doanya diviralkan, sehingga doanya digubah sendiri, dibikin pantun, dibikin teratur rapi, belakangnya an semua, ya, biar kelihatan menarik, menggunakan dua bahasa barangkali. Ya. Ini pembahasan bahasa Arab.
Orang Arab juga seperti itu. Mereka terbiasa agar tertarik atau menarik perkataan mereka, suka menggunakan syair-syair. Kadang-kadang yang seperti ini juga dilakukan dalam doa kepada Allah. Sampai Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam riwayat Bukhari mengingatkan agar jangan sampai kita terjerumus ke dalam hobi seperti itu. Beliau mengatakan, "Unzuris saja." Lihat kata-kata yang berpantun. Fajtanibhu fid du'a. Jauhi dalam masalah doa. Doa dengan menggunakan sajak, pantun dan kata-kata yang memang tergubah sebagaimana syair. Ya, fa inni ahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu la yaf'aluna illa dzalik. Aku mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, mereka menjauhi yang seperti itu. Mereka menjauhi pantun dalam berdoa. Dan ini juga merupakan i'tida. I'tida fid du'a artinya tidak sopan dalam berdoa. Disebutkan oleh Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab tafsirnya, beliau menyebutkan tentang bentuk-bentuk i'tida fid du'a. Di antara seseorang yang berdoa dengan tidak sopan, tidak baik, di antaranya adalah an yad'u bima lam yarid fil kitab wala fis sunnah. Seseorang berdoa dengan yang tidak termaktub dalam hadis maupun dalam Al-Quran. Dia mencari alfaz atau lafaz-lafaz yang tertata rapih, wa kalimatin musajjah, kata-kata yang teratur seperti syair di belakangnya. Dia mungkin dapat dari buku atau lembaran-lembaran yang tidak jelas asal-usulnya. Kemudian dia tinggalkan doa Rasulullah SAW. Ini yang bisa membuat doa susah dikabulkan, kata Al-Qurtubi rahimahullah. Termasuk di antara kesalahan orang berdoa adalah ketika doanya teriak-teriak. Ya Allah, teriak-teriak. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih pernah menyatakan, irba'u ala anfusikum, kasihanilah diri kalian. Innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Kalian tidak menyeru, tidak memanggil, meminta kepada zat yang bisu, tuli maupun tidak ada. Walakinnakum tad'una sami'an basira. Kalian sedang berdoa kepada Allah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Ya. Maka jangan teriak-teriak dalam berdoa. Ini termasuk bentuk kesalahan dalam berdoa. Tapi di antara adab dan sopan santun berdoa adalah memilih waktu dan tempat, waktu antara azan dan qomat. Ya, ad-du'a la yuraddu bainal azan wal iqamah. Dalam hadis disebutkan, kama qala sallallahu alaihi wasallam, doa itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala antara azan dan qomat. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Ya, dalam hadis yang mutawatir kata para ulama, nuzulur Rabb Azza wa Jal, turunnya Allah Subhanahu wa taala itu merupakan hadis yang mutawatir. Mutawatir artinya hadisnya panjang dan banyak riwayatnya. Hadis yang banyak riwayatnya. Mutawatir itu banyak riwayatnya, sehingga sudah dipastikan keabsahannya. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia hina yabqa thuluthul lailil akhir, ketika sepertiga malam terakhir. Fayaqulu man yad'uni fa astajiba lah, man yas'aluni fa'u'tiyah, man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Siapa yang minta aku kasih, siapa yang minta doa aku kabulkan, siapa yang minta ampun aku ampuni. Ini waktu yang istimewa untuk berdoa. Di antaranya adalah ketika sujud. Wa ammas sujud fajtahidu fid du'a faqaminun an yustajaba lakum. Kata Rasulullah SAW, adapun sujud maka perbanyaklah doa, semoga Allah mudahkan untuk dikabulkan. Itu paling pantas untuk dikabulkan doanya. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Kondisi paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika sujud. Nah, ini diantara waktu yang bisa kita manfaatkan untuk berdoa. Nah, kemudian diantara adab-adabnya adalah ikhlas dalam berdoa. Tidak ingin didengar orang, tidak ingin dilihat orang. Aslinya tidak berdoa. Ketika dia sepi gitu, coba foto. Nah, di depan kamera berdoa dia.
atau mungkin doanya lebih semangat ketika di depan kamera. Memang ikhlas itu tempatnya di hati. Itu amalul qalb, ya, pekerjaan hati. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat bagaimana para ulama, mereka berusaha menyembunyikan amal mereka agar tidak diketahui orang. Ini sekarang aslinya nggak berdoa. Ini saya lihat berkali-kali jamaah umroh itu di Masjid Nabawi, sebelum keluar dia nyempatkan dulu ke temannya, coba foto. Luar biasa. Yang lihat malu, ya. Bukan yang ngerjakan, yang lihat malu, ya. Aslinya ini orang, kalau anak kecil masih wajar, ini orang besar. Syekh Abdul Razak sampai dalam pengajiannya mengatakan, ini ibadah macam apa? Termasuk membaca Al-Quran. Aslinya tidak baca Al-Quran, tapi ketika mau difoto, buka Al-Quran, buka. Subhanallah, luar biasa. Para ulama seperti disebutkan oleh Muhammad bin Wasi' rahimahullah. Muhammad bin Wasi' itu seorang tabi'in, meninggal tahun 123 Hijriah. Beliau menceritakan tentang sahabat. Adraktu rijalan, aku mendapati sebuah generasi. Kana ar-rajulu minhum yakunu ra'suhu ma'a ra'si imra'atihi ala wisadatin qad ballama tahta khaddihi la tashkuru bihi imra'atuh. Aku pernah mendapatkan sebuah generasi, seorang di antara mereka tidur bersama istrinya, satu bantal, di bawah pipi suaminya sudah basah karena air mata. Istrinya tidak tahu kalau suaminya sedang menangis. Wa adraktu rijalan, aku mendapati sebuah generasi. Yaqumu ahaduhum fis shaff. Salah seorang di antara mereka salat berjamaah di shaf. Tasilu dumu'uhu fi khaddihi la yash'uru bihi alladhi ila jambihi. Orang di sebelahnya tidak ngerti kalau orang itu sedang menangis. Tidak seperti zaman sekarang. Kayak gini, depan kamera aja begitu, nangis. Di rumahnya ketawa-ketawa dia. Luar biasa. Beda sekali dengan kondisi para ulama salaf. Nah, ini ikhwas sekalian, tentang masalah doa juga begitu. Kalau kita mau berdoa sampai menangis, minta. Dan tidak perlu menyanyi-nyanyi dalam berdoa. Antum bayangkan, antum sakit, naudzubillah. Mudah-mudahan tidak ada yang sakit. Tapi seandainya ada orang sakit, atau keluarganya sakit, kanker misalkan, dokter angkat tangan, sudah, ini kita serahkan kepada Allah. Baik, ada nggak kira-kira keluarganya berdoa, ya Allah sembuhkan ibuku, gitu? Mungkin kayak gitu. Makul tidak, masuk akal tidak. Orang doa lagi semangat-semangatnya dalam kondisi terjepit, doanya sambil begitu. Kira-kira makul apa tidak? Ya. Ini menunjukkan ikhwah sekalian bahwa doa itu ada caranya. Tidak benar kalau ada orang mengatakan doa itu dilakukan bagaimanapun juga tetap doa. Enggak seperti itu. Ya. Tetapi bisa jadi doa itu tercoreng gara-gara dilakukan dengan cara yang salah. Kalau ibu-ibu saja, dia masak nggak mau dicampuri, ya. Kalau dicampuri ngamuk. Seumur-umur masakan saya itu enak terus gara-gara campuri suami, ya. Suami pengen bantu istrinya, pulang kerja salah kebanyakan ngasih garam, ya. Ngamuk dia. Oh, ini gara-gara ini ya. Nah, bisa sop seperti ini rasanya, gitu. Nah, itu kalau cuma masakan aja begitu, ya. Gimana dalam agama kita tidak ingin menyamakan, akan tapi ilustrasi kecil dan sangat ringan, ya. Agama yang sudah murni sekian lama Rasulullah SAW ajarkan, dipelihara oleh para sahabat Nabi. Tiba-tiba ada orang datang dengan niat yang baik, tak tambahi gini caranya, ternyata membuat doa itu tercemar, ya. Maka doa kita harus tetap jaga kemurniannya biar tetap dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir ikhwas sekalian, saya ingin menutup dengan nasihat Jabir bin Abdullah. Ini sudah sering saya sampaikan di daurah, tadi malam pengajian di Imanullah, enggak apa-apa. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan agar kita mengistimewakan kondisi puasa agar tidak sama dengan hari-hari biasa. Hari-hari biasa itu mungkin kita lebih bebas. Akan tetapi ketika puasa kita ingin lebih tampil khusyuk, tenang, kondusif, wibawa, santun. Beliau mengatakan, "Idza sumta, apabila engkau puasa, falyasum sam'uka, hendaklah pendengaranmu berpuasa juga.
wa basaruka, penglihatanmu juga puasa, wa lisanuka, dan lidahmu juga berpuasa, anil kadhib, dari perbuatan dusta, wa anil maharim, dan dari hal-hal yang diharamkan, wa da'anka adzal jar, dan kamu harus tinggalkan menyakiti tetanggamu, wal yakun wal yakun 'alaika sakinatun wa waqarun yauma shaumika, hendaklah kamu terlihat santun, tenang, terlihat khusyuk ketika puasa. Wala taj'al yauma shaumika wa yauma fitrika sawa, jangan engkau jadikan ketika puasa sama saja dengan tidak puasa. Ketika berbicara hati-hati, ya, termasuk diantaranya tadi malam kita bahas sudah di Imanullah, ya, seorang hendaklah menjaga agar tidak gampang berbicara yang tidak bermanfaat, apalagi sampai terbawa kepada kebohongan. Kebohongan itu tergantung karena kebiasaan. Terkadang orang tua mendidik anaknya untuk bohong. Ngomong oleh kau bapakmu, bilang itu bapakmu gak ada, padahal ada. Itu anaknya latihan dari bapaknya. Ya. Dan subhanallah, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, beliau pernah ngobrol dengan dukun. Dukun itu seperti disifati dalam hadis apa? Dia mencuri berita dari langit. Satu ditambahi dengan 100 kebohongan. 100 kebohongan. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, saya pernah ketemu dengan dukun, dia mengatakan, sungguh saya berusaha untuk berkata jujur sekali dengan mengorbankan 100 kali kebohongan. Karena apa? Kebiasaan. Maka Rasulullah SAW melarang itu. Melarang. Wa innar rajula la yakdzibu wa yataharra al-kadzib hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Sungguhnya orang suka bohong, terus dia membawa kepribadiannya sebagai pembohong sampai dicap stempel oleh Allah sebagai pendusta. Nah, ini kebiasaan. Maka seorang berusaha untuk berkata jujur. Ya, ini sudah mau maghrib, sudah tidak kondusif kondisinya. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua senantiasa terbimbing, bisa manfaatkan ibadah di bulan suci Ramadan, dan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang diterima amal ibadah kita semuanya. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.